إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حافظ، وأصولهم وفروعهم. وإلى روح جدك حج مصنف بن قرو حج إلياس، والوالد حج سفيان بن ذرية حج سليمان، والوالد حج جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال وحسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mondar, ini kayak miring loh, tampilannya miring. Miring, kelihatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah sampai pagi ini kita semua masih panjang umur dalam sehat wal afiat dan masih diberikan Allah taufik hidayah mau melangkahkan kaki ke masjid untuk salat subuh berjamaah dan mau meluangkan sebagian waktu kita untuk mencari ilmu agama. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari majlis kita ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan orang tua kita Ayahanda Kiai Ghazali Musannif, juga guru-guru kita yang lainnya, wabil khusus Habibana Umar bin Ahmad Al-Attas wal Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat dan mudah-mudahan bisa memberikan arahan kepada kita dalam menjalani hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian fikih dalam kitab Nailur Raja. Kitab yang disusun oleh Habib Ahmad bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, adik dari pengasuh Rubat Tarim Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, mensyarahkan kitab Safinatun Najah. Terakhir yang kita bahas adalah jenis-jenis najis. Nah, secara singkat najis itu ada 3. Ya, ada najis yang berat, ada najis yang ringan, ada najis yang sedang. Yang berat adalah najis anjing dan najis babi, hewan anjing, hewan babi.
dan apapun yang keluar darinya, ya, keringatnya, darahnya, kencingnya, empupnya, nya, atau anak keturunannya, ya, walaupun mungkin kawin silang, anjing dikawinin sama serigala, tetap aja anaknya najis. Babi dikawinin sama babi sama apa? Kambing misalnya, ya, tetap aja anaknya yang lahir najis, walaupun bentuknya bukan babi atau bukan anjing. Anjing dinikahin sama serigala atau diambil ininya, ya, air mani. Sekarang udah mungkin sekarang, ya, dibikin jenis baru nih binatang, ya, misalnya sebutannya serjing, serigala anjing gitu kan, ya. Serjing, ya, serigala anjing. Nah, bentuknya bentuk serigala, Ustaz, tetap aja najis karena gabungan dari anjing, ya. Bahkan naudzubillah misalnya bentuknya bentuk manusia, ya, sperma anjing dikumpulin sama sperma manusia, lalu dibiarkan lahir manusia, tetap aja najis, salaman sama dia najis, ya, seandainya ada, ya. Kesian banget orang, ya. Ya. Bahkan di kitab fikih itu ada yang lucu, kalau seandainya sapi melahirkan anak bentuknya manusia, gimana tuh Ustaz? Ya, boleh nggak dia salat sama kita? Boleh, mak, ya, bentuknya manusia, bahkan boleh jadi imam, ya, bahkan jadi imam sholat Id, Idul Adha, setelah itu kita potong, boleh. Karena sapi dia. Aduh, di fikih itu pembahasan sampai segitunya itu. Masya Allah, ya, nggak kepikiran kita gitu, ya. Kemudian ada najis ringan. Najis ringan itu najis kencingnya, harus kencing, ya, bukan nya. Kencingnya anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, ya, kecuali ASI, bukan ibu, yang penting ASI, ya. Kalau udah susu, tapi susu kayak kita formula sapi itu udah nggak dianggap najis sedang. Cuma ini kalau masih nyusu dari susu ASI, baik ibunya dia atau perempuan lain disusuin sama perempuan lain, tetap itu hukum najisnya atau kencingnya dihukumi najis ringan, ya. Baik, yang ketiga sekarang, ya, wal mutawassithah sairun najasat. Yang dikatakan najis sedang adalah najis selain yang tadi dua tadi. Itu namanya najis sedang. Ya, dikatakan di sini sair huna bermakna baqi. Arti sair seluruh najis, artinya sisa dari najis yang selain yang dua tadi. Wa ya'ti makna, ya, jami' wa ya'ti bi makna jami' khilafan lil hariri, ya. Ada juga arti kalimat sair dari segi bahasa Arab, sair itu bisa berarti seluruhnya, ya, seluruh najis. Cuma ini yang dimaksud, yang dikatakan musannif di sini adalah seluruh najis selain dua jenis yang pertama tadi, gitu, ya. Wal makna artinya annan najasah al mutawassithah, sesungguhnya najis yang sedang, allati hiya al qismu tsalis, yang merupakan bagian ketiga min aqsamin najasah, dari jenis-jenis najis, yaitu baqiyun najasat, ya, yaitu najis-najis selain yang dua tadi. Ai maksudnya ma'adal muwalladah wal mukhaffafah, yaitu najis selain najis berat dan najis ringan. Nah, jadi ada berat, ada ringan, ada sedang, ya. Sama kayak tinju kelas berat, tinju kelas ringan, ya, kelas sedang, sama najis juga sama, ya. Kenapa Ustaz dibedakan namanya? Karena nanti cara bersihinnya beda, gitu, ya. Semakin berat maka semakin susah bersihinnya, semakin ribet, gitu, ya. Nah, apa saja contohnya? Kal khamar, seperti khamar, minuman keras. Kullu ma yuskir, ya, ma'yan, segala sesuatu yang memabukkan, yang berbentuk cair, itu namanya khamar, apapun namanya, ya, apapun namamu, gitu kata Roy Rama, tet, ya. Itu apapun namanya, bir, tapi nggak pakai peletok. Kalau peletok jadi halal, ya, bir. Atau root bir halal juga tuh, root bir, ya, minuman dulu, ya, sekarang mereknya AW ataupun root bir tuh cola sebenarnya dia. Tapi ini bir beneran, bir walaupun mereknya bintang, Ustaz, merek bintang, Ustaz, kayak merek Ka'bah, ya, bintang orang Islam, tetap aja bir bintang, ya. Harta bir Ka'bah juga tetap aja haram. Kalau seandainya bir mereknya Ka'bah, ya, wine, anggur merah, anggur putih, ya, red wine, white wine, tequila, nah, ada lagi apa tuh, pil, vodka, topi miring, topi miring lagi, ada vodka, ada macam-macam sekarang namanya, ada lagi, pokoknya apapun namanya dah. Atau misalnya minuman yang awalnya nggak mabuk jadi memabukkan, misalnya Sprite dicampur paracetamol misalnya, itu bisa bikin mabuk misalnya, itu khamar namanya.
segala minuman keras ya yang memabukkan maka hukumnya najis. Artinya gimana Ustaz? Misalnya kena baju, ketumpahan baju nih, baju kita kena bir, kita pakai sholat nggak sah karena ada najisnya. Atau nggak ketumpahan, kita kantongin kaleng bir, terus kita sholat, habis sholat memabuk, ya gimana Ustaz? Nggak sah sholatnya. Atau nggak sah? Bawa najis, gitu ya. Wadam dan darah termasuk najis. Darah apa aja, ya? Darah manusia, darah hewan, semua najis hukumnya, ya. Baik. Wal qaih dan nanah, ya, nanah. Ya, pernah bisulan enggak? Kita insyaallah minimal sekali pun pernah ya. Bisulan itu kan kalau dikeluarin dipencet warnanya kayak apa itu ya? Kayak krem-krem gitu ya. Kayak warna-warna apa mayones, tau mayones? Nah gitu. Sret gitu kayak mayones. Itu najis tuh, ya. Najis. Wa maitatu ghairil adami dan bangkai selain bangkai manusia, wasamak dan bangkai ikan, wal jarat dan bangkai belalang. Nih 3 bangkai ini hukumnya suci. Manusia kalau mati suci, ya, ikan kalau mati suci. Ikan jenis apapun, ya, mau ikan paus yang gede, ikan teri, semua suci itu, ya nggak ada bedanya. Yang walaupun namanya bukan ikan, misalnya singa laut, singa Ustaz, ya, tapi dia laut, dihukumi ikan. Gajah laut dihukum, anjing laut, walaupun namanya anjing, ada juga namanya babi laut. Selama ada lautnya, berarti dia disebut kategori ikan, maka hukumnya suci. Bangkainya najis tapi tidak mughalladhah, ya, tidak mughalladhah. Dan bangkainya suci, ya. Kalau maaf, ya, yang namanya ikan hukumnya suci, ya, walaupun namanya nama anjing laut, babi laut gitu ya, itu tetap hukumnya suci, bangkainya suci, ya, jadi nggak ngaruh namanya itu. Yang najis itu kalau babi darat, anjing darat, gitu ya. Buaya darat, buaya suci, ya. Karena buaya darat, buaya hukumnya kan seperti ikan, ya, suci dia kalau mati, ya. Apalagi buaya darat, ya, kalau orang playboy, ya, itu suci itu kalau mati. Jelas nih ya. Selain itu, selain 3 makhluk ini, manusia, ikan dan belalang kalau mati suci. Bangkainya. Makanya di Jawa itu teman saya katanya kalau lagi musim belalang ditangkapin, digoreng. Katanya gitu. Bener lu? Iya, gitu. Nah, memang suci hukumnya. Kata dia kalau nggak biasanya gatal fit gitu, katanya gitu. Cuma saya belum pernah nyobain. Ya. Itu belalang suci hukumnya. Selain ini, maka hukum bangkai hewan hukumnya najis semuanya. Ya, misalnya bangkai laler, ya, najis. Bangkai nyamuk, najis. Ya, bangkai kambing ketabrak mobil nggak disembelih mati, najis. Apapun itu, ya, semua najis hukumnya. Baik, jelas sampai sini ya. Jadi yang suci cuma 3, manusia, ikan dalam arti hewan air gitu ya, wal jarad dan belalang. Yang termasuk najis juga wal baul, kencing. Ghairu bauli sabi sabik, tapi selain kencing anak bayi yang tadi disebutkan, yang belum berusia 2 tahun, gak makan apa-apa kecuali ASI, itu najisnya najis ringan. Ini selain yang tadi, artinya bayi perempuan atau bayi laki-laki yang lebih dari 2 tahun, sama seperti kita normal, ataupun kencing hewan, semua hukumnya najis. Ya, kalau seandainya kita megang kencing bayi perempuan, maka najisnya najis mutawasithah, sedang. Ya, atau misalnya ente lagi miara kambing, tiba-tiba kambing kencing kena kaki ente, hukum kencingnya najis, gitu ya. Kencing apapun. Kemudian wal madhyu itu cairan yang keluar, ya, ketika inda syahwah bila syahwah, ya, al kharij inda syahwah bila syahwah. Air yang dia warnanya itu putih kayak transparan gitu. Ya, ada juga yang mengatakan putihnya putih keruh.
Ya, agak encer, nggak seperti mani, cuma lengket, nggak seperti kencing. Kalau kencing kan nggak lengket. Kalau madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan kita, ya, ketika syahwat. Ketika syahwat artinya dia keluar ketika kita lagi nafsu birahi. Misalnya ngeliat istri kita lagi mandi, ya, atau istri orang lagi mandi, gitu, ya, atau ngelihat film, ya, unyil yang nggak pakai baju, gitu kan, ya, nah itu. Terus kita syahwat nih. Terus keluarnya bila syahwat, beda sama air mani. Kalau mani itu ketika syahwat dia keluar, kemudian dan dengan syahwat. Jadi pas keluar itu lagi syahwat. Kalau madhi itu enggak, dia keluar dari tempat asalnya ketika syahwat, tapi keluar dari kemaluan bila syahwat. Artinya gini, begitu kita melihat sesuatu yang membuat kita hasrat gitu ya, nafsu, tuh dia udah siap-siap keluar. Tahu-tahu misalnya kita lagi lihat adegan orang ciuman, nafsu kita nih. Baru cuma 5 detik, 10 detik, ya, hilang filmnya, ganti lagi scene-nya. Ya, ciuman doang gitu kan. Nah, lemes lagi tuh. Terus keluar cairan, itu namanya madhi. Dan itu hukumnya najis. Ya. Beda sama mani. Kalau mani hukumnya suci. Kalau madhi ini najis. Dan biasanya kata para ulama, madhi ini keluar ya sebagai bahasa kita pelumas lah, pelicin kemaluan ketika ingin melakukan hubungan badan. Tapi nggak wajib mandi ya? Nggak wajib mandi, ya, karena dia najis kecil, ya, hadas kecil, bukan hadas besar, ya. Dan biasanya ini keluar juga baik pada laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga ada madhinya, laki-laki juga ada madhinya, ya. Jadi kalau misalnya gitu lagi ngoyal, tiba-tiba udah selesai, basah, ya, najis tuh, ya, harus dicuci, ya, karena hukumnya najis hukumnya. Wal wadi itu sama cairan yang agak lengket, sama seperti madhi, cuma dia agak keruh, ya, agak keruh. Dia keluar biasanya ketika seseorang sedang mengangkat beban berat, ya, lagi mengangkat apa gitu, itu keluar. Nah, itu wadi, itu pun najis. Atau lagi pikiran kalut atau stres, ya, lebih banyak pikiran, ujian susah banget, faraid bagaimana nih, tuh pengen habis, pikiran stres, nggak naik saya dimarahin, ya, akhirnya keluar cairan, itu wadiyu atau wadi bahasa kita, ya. Wadi itu hukumnya najis juga, jelas ya. Jadi cairan yang keluar dari kemaluan kita itu ada 4, ya, mani, madhi, wadi, baul, kencing, ya. Ini yang suci cuma 1, mani doang, yang 3 najis semua, ya. Adapun perempuan ada tambahan 1, namanya rutubatul farj, ya, cairan kemaluan. Bahasa orang sekarang bilangnya apa? Keputihan atau pektai. Pektai atau keputihan. Nah, ini hukumnya berbeda-beda kata para ulama, ya. Kalau dia keluar, ya, nanti pembahasan khusus masalah itu, ya. Kalau laki-laki nggak ada pektai, ya. Nah, jadi 2 cairan ini hukumnya suci. Warrauth, tai, maaf nih ya bahasanya, tai, kotoran, tai apapun, tai manusia, tai binatang apapun hukumnya najis. Makanya kan ada tuh kepercayaan atau agama yang mana dia melumuri badannya dengan kencing sapi atau tai sapi. Kencing sapi diminum, diborehin, katanya berkah. Di dewa di Islam nggak ada gitu, ya, nggak ada. Dan bahkan hukumnya haram, ya, melumuri badan dengan najis, ya, nggak boleh tuh, hukumnya haram tuh, ya. Misalnya ente ada kekasih ente tertembak atau terbunuh, darahnya berceceran, saking cintanya diambil darahnya, aduh bebek, ya ampun mati, gitu, itu haram, nggak boleh tuh, najis tuh, ya. Atau kencing ente atau kencing siapa dipeperin nyari berkah, ya. Beda. Ustaz, kalau Rasulullah beda, ini manusia khusus, ya, makhluk khusus. Rasulullah ini apapun yang keluar dari dirinya semua suci, hatta kencingnya, hatta bau ghaidnya, tainya, semua suci, ya, beda sama. Hatta darahnya suci. Dulu ada ketika Rasulullah pernah dibekam, dihijam, ya, kan diambil darah tuh. Nah, begitu sudah diambil darahnya, Nabi bilang sama yang bekam, nih buang di tempat yang orang nggak bisa lihat, ya, gitu. Darahnya Nabi nih suruh buang di tempat yang orang nggak bisa lihat, gitu. Baik ya Rasulullah, gitu. Akhirnya dibawa tuh wadah darahnya Rasulullah, diminum sama sahabat.
Habis, ya. Begitu ketemu lagi Nabi tanya, udah dibuang, udah di mana? Orang nggak lihat Rasulullah. Di mana? Saya minum ya Rasulullah. Perut saya nggak ada yang lihat, ya. Kata Nabi, kenapa dia minum? Ya, kau minum darah saya. Kata dia, ya Rasulullah, saya pengen ada bagian dari tubuh kamu nyampur sama badan saya. Oh. Kata Nabi, karena sebab itu perut kamu nih dan badan kamu nggak akan dijilat sama api neraka. Bayangin tuh. Beda kalau Rasulullah. Ya, kita Rasulullah kalau buang hajat itu tanah ya rebutan ngambil ya yang keluar dari Rasulullah. Mau kencing, mau kotor, mau tai gitu ya, langsung rebutan. Ya. Jadi nggak ada sisanya. Kalau kita biar kata Kiai Habib juga ya, tetap aja disiram-siram juga karena udah disiram naik lagi mampet payah nggak diterima bumi. Saya nggak diterima bumi mampet. Kalau Rasulullah diambil semua. Bahkan Rasulullah ketika pengen buang hajat nggak ada tempat buat menutupi diri, Nabi panggil pohon nih panggil. Datang tuh pohon kayak jalan gitu, nutupin, bikin pagar betis buat Nabi buang hajat. Wah, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad. Baik, ini selain Nabi Muhammad semua kotorannya najis. Wa maniul kalbi wal khinzir. Nah, mani anjing dan babi, cuma ini jadi pembahasan. Mani anjing dan babi. Ya, kalau anjingnya dan apapun yang keluar dari maninya, apapun yang keluar dari anjing dan babi itu hukumnya najis. Cuma mani gimana Ustaz? Ini ulama khilaf. Ada yang bilang mani anjing dan babi suci karena mani. Cuma ada pendapat yang lain mengatakan enggak, najis lah. Najis berat. Ya. Kenapa? Walaupun mani itu suci, cuma khusus untuk anjing dan babi tetap hukumnya najis. Karena dia seluruh bagiannya najis. Itu ya. Jadi untuk masalah ini masalah ulama khilaf. Wa ma tawallada minha aw min ahadima. Kemudian yang termasuk najis wala banu ma la yukal, ya. Ma la yukal ghairil adami. Susu dari hewan yang tidak dimakan. Ya, susu dari hewan yang tidak boleh dimakan. Berarti kalau sapi boleh dimakan enggak? Boleh, berarti susunya suci. Kebo boleh dimakan? Boleh, berarti susu kebo suci. Ada enggak pernah minum susu kebo? Nah, harusnya dibikin tuh, ya. Kalau kambing udah ada nih, susu kambing, susu sapi, susu onta ada, susu kebo belum ada. Susu kuda liar Ustaz, gimana? Kuda boleh nggak dimakan? Boleh, berarti susunya boleh diminum. Nah, yang nggak boleh diminum seperti apa misalnya? Kucing. Kucing boleh nggak dimakan? Nggak boleh, kan kucing ada susunya, ya. Ente peres kucing, diminum susunya, najis itu nggak boleh, ya. Susu gajah, soalnya gajah lagi hamil habis ngakhirin anaknya nyusu, ente peres, maka hukum susunya najis, karena gajah tidak boleh dimakan, ya. Susu harimau, susu singa, misalnya gitu, misalnya doang nih, bisa diambil, hukumnya najis. Pokoknya kalau hewannya nggak boleh dimakan, maka hukum susunya adalah najis, gitu ya. Nah, adapun walil juzil munfasil minal hayawan, adapun bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup, itu gimana hukumnya? Hukmu maitatihi taharatan wa najasa. Maka hukumnya seperti hukum bangkainya. Kalau misalnya ada kucing, ya, atau kucing dah, ya, atau cicak misalnya. Nah, saya cicak nih. Cicak, ente mau nangkap cicak, megang buntutnya, lepas, gitu kan ya. Buntutnya lepas. Apa hukum buntutnya ini? Cicaknya masih hidup, ya. Tapi buntutnya udah bisa. Maka bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup, hukum bagian ini sama seperti hukum binatang tersebut kalau dia jadi bangke. Cicak kalau bangke najis apa suci? Suci, najis. Berarti hukum buntutnya najis. Ya. Sekarang misalnya manusia, kecuali manusia nih. Manusia kalau misalnya berantem, main bacok-bacokan, kena tangannya putus. Ya, orangnya masih hidup, tangannya putus. Apa hukum tangannya ini? Lihat, manusia kalau mati suci apa najis? Suci, berarti yang terpisah hukumnya suci. Ya. Contoh lagi, buntut sapi. Nah, buntut sapi, ya. Ada orang pengen bikin sop buntut, dia punya sapi, dia mikir, wah kalau saya potong semuanya ribet ini, nggak ada freezer, saya cuma butuh buntutnya doang, dipotong aja buntutnya, sapinya masih hidup, ya
kasih obat, sembuh tuh sapi, buntutnya udah nggak ada. Gimana Ustaz hukum buntutnya? Lihat, sapi kalau jadi bangke, suci apa najis? Najis, kecuali dipotong mah suci. Kalau jadi bangke, mati sakit, mati ketabrak, mati kecebur, kan najis bangkainya. Maka buntutnya pun najis. Kalau ente bikin sop buntut dari sapi yang masih hidup, maka hukum sopnya najis. Nggak boleh tuh, ya. Mentang-mentang nggak mau motong sapinya, motong buntutnya aja. Ya. Besok potong kakinya satu dah, bikin sop kaki, satu doang dipotong. Tega banget orang, ya nggak boleh tuh, najis tuh, ya. Tapi ada pengecualian selain manusia. Kalau manusia tadi suci ya, atau ikan mah suci, ya seperti belalang. Kecuali apa? Rambut atau bulu dari hewan yang boleh dimakan. Ya, rambut atau bulu dari hewan yang boleh dimakan, maka ini hukumnya suci. Ya, kalau terpisah, misalnya apa yang boleh dimakan? Kambing kita lus-lus, bulunya copot, nempel di kita, apa hukum bulunya? Suci. Onta, sapi, ayam kan suka dicopot tuh bulunya tuh, ya, bahkan dibikin kok, ya, bulu ayam. Gimana tuh Ustaz? Ayam masih hidup. Nah, ayam kan boleh dimakan, dan ini pengecualian, maka hukum megang bulunya suci, karena bulunya suci. Jelas kira-kira? Jelas ya? Ini perlu tahu, ya, walaupun ayam itu ayam, burung, sapi, kambing, ya, walaupun dia kalau jadi bangkai hukumnya najis, tapi ini pengecualian. Hewan yang boleh dimakan bulunya atau ya rambutnya kalau terpisah, maka hukumnya adalah suci, ya. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dari Facebook, Ustaz. Oh, Facebook, ya, apa pertanyaannya? Susu beruang itu gimana? Apa? Susu beruang. Susu beruang. Satu lagi ada kotoran kucing. Kotoran kucing. Susu beruang. Nah, kalau susunya dari beruang beneran, ada beruang ente piara, ya, lagi ada susunya ente peres, itu najis. Kenapa? Karena beruang nggak boleh dimakan. Kenapa beruang nggak boleh dimakan? Karena dia punya cakar dan taring yang kuat. Segala binatang yang punya cakar dan taring kuat, hukumnya najis. Hukumnya nggak boleh dimakan. Ya, singa, macan. Saya mau makan harimau Ustaz, biar jadi pemberani. Najis, nggak boleh. Ya, nah itu hukumnya najis. Karena hewannya nggak boleh dimakan. Tapi kalau susu beruang yang sekedar merek doang, Bear Brand, itu tuh ya, cap beruang, itu bagus kalau orang sakit tuh. Nggak tahu itu apa bedanya apa ya sama yang lainnya. Sama-sama susu, cuma dia murni ya, susu murni itu katanya bagus. Dan itu memang banyak yang mujarab ya, yang sudah nyobain. Kalau lagi sakit perut minum itu enak ya. Kemarin saya waktu lagi sakit tipes sama Pepen, dibawain dicampur sama sari kurma, enak, badan cepet enak tuh ya. Apalagi kalau gratis ya kan. Enak banget itu ya. Nah, itu hukumnya ya itu mah susu sapi, cuma dikasih merek beruang, ya, tetap hukumnya suci. Tidak mengikuti merek. Kalau ngikutin merek jadi repot ntar ya. Oh, gara-gara susu beruang jadi najis tuh. Enggak, tetap suci. Dia pertama. Yang kedua, kotoran kucing ya. Tai kucing. Nah, tadi sudah dibahas. Segala jenis kotoran atau tai hukumnya najis. Dari siapa aja dan dengan bentuk apa aja. Kering Ustaz, kayak kayak kacang, tetap aja najis biar kata kering. Apalagi basah, ya, bau banget. Berapa kali bersihin tai kucing di rumah tuh. Kucing kalau berak sembarangan. Ya, zaman sekarang udah jarang ada pasir, di mana aja berak, di dapur dia berak. Aduh, ampun banget ya. Nah, itu hukumnya najis. Kotoran binatang apapun, ya, kambing, kucing, apalagi anjing, najis berat tuh. Ya, jadi hukum itu najis. Ada lagi, Ben? Nggak ada. Yang lain mana? Apa? Susu kucing. Iya, susu kucing apakah itu najis? Lihat, hewannya boleh dimakan nggak? Kalau hewan itu nggak boleh dimakan, berarti susunya najis. Ya, jelas ya. Jadi nggak boleh minum susu kucing. Tadi kan udah bahas tuh. Susu yang kecil tuh kan nih. Halal, tapi halal kan belum tentu najis gitu ya. Iya. Najis kan pasti Haram dimakan. Pertanyaannya halal suci apa enggak kan? najis enggak? Iya, suci apa enggak? Itu siapa najis? Tapi kena badan. Sama, yang namanya najis berarti kalau kena badan kita bukan najis, terkena najis. Ente punya kucingnya lagi ada susunya, ente pegang-pegang biaran ente, ya, kena susunya tuh di baju ente, atau bulunya nempel di baju ente, maka bulunya itu najis,
kucingnya pun susunya pun najis. Kalau kena baju berarti baju ente muta najis, harus dicuci. Makanya ini repot kalau orang yang melihara kucing tuh kan, banyak orang melihara kucing, orang Islam. Itu kalau bulunya itu gimana Ustaz? Ini ulama pun khilaf. Pendapat yang mu'tamad tetap aja najis bulunya itu. Ya, karena kucing termasuk hewan yang nggak boleh dimakan. Tapi ada yang berpendapat dimaafkan karena kucing itu termasuk hewan yang biasa dirawat oleh manusia. Itu ada yang bilang begitu. Ya. Ada lagi? Burung elang sama. Burung elang itu termasuk hewan yang nggak boleh dimakan karena dia punya paruh yang kuat dan cakar yang kuat. Ya, ini nggak boleh. Tapi kalau burung dara boleh. Burung dara tidak termasuk punya paruh dan cakar kuat. Beda kalau elang. Elang itu kalau mencengkram bisa nancep itu. Ya tajam banget dia dan paruhnya kuat. Itu nggak boleh dimakan. Elang, raja wali, ya apalagi tuh. Ya pokoknya burung-burung sejarah. Oh, Garuda, ya. Garuda gitu. Itu pokoknya semua yang kuat itu nggak boleh, ya. Kalau buaya itu nanti dalam fikih itu dibahas, buaya itu khilaf. Kalau dia binatang termasuk binatang yang punya taring kuat, buaya, tapi dia masuk ke hewan air. Nah, itu mau dibahas sama ulama tuh. Boleh apa enggak? Ya, ada yang bilang yang mu'tamad nggak boleh. Ya, walaupun taruhlah kalau masalah taring memang dia kuat, tapi kan dia binatang air. Nah, dibahas lagi sama ulama. Iya, tapi kalau binatang yang bisa hidup di dua alam seperti kodok, ya, atau apapun itu ya, kura-kura atau buaya kan bisa hidup di dua alam. Artinya dia kalau di darat bisa berjam-jam gitu, nggak kayak ikan gitu. Ikan kalau taruh darat ya setengah jam mati, nggak ada air. Nah, buaya beda, lama kuat dia, bahkan dia berjemur dia. Nah, binatang yang bisa hidup dua alam hukumnya adalah najis, nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh dimakan. Jadi khilaf masalah buaya, ya. Begitu juga masalah kepiting. Kepiting sama rajungan beda. Kalau rajungan mati di darat. Kalau kepiting lebih lama bertahannya. Makanya ulama khilaf, boleh nggak makan kepiting, kan banyak tuh jual-jual kepiting di pinggir jalan tuh kan, ya. Seafood itu boleh nggak kepiting? Itu khilaf ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya, jadi lebih berhati-hati lebih bagus. Ya, cuma kalau buaya walaupun ada khilaf, janganlah makan buaya. Ngapain juga makan buaya? Gak yang ada yang lain aja. Ya. Sate kelinci kan di puncak itu ada sate kelinci. Nah, sate kelinci itu boleh nggak kelinci? Boleh. Ya nggak masalah, kelinci boleh dimakan. Arnab bahasa Arabnya. Ada lagi mau nanya? Hujan? Ada lagi? Ya, mau please. Ini kalau melihat apakah najis itu dilihat dari jumlahnya, kesannya. Ya. Apalagi ada satu gelas penuh air gitu ya, kita tahu teh manis lah, kita tahu adalah Baik. maka kita harus buang airnya, kan tadi mubazir juga. Ya, betul. Kalau itu kita angkat, Baik. baru kita minum. Itu yang pertama. Yang kedua, umpamanya di kolam renang atau kita lagi mandi, di situ ada orang bawa anjingnya kecebur di situ. Baik. Di kolam renang itu kan jumlah airnya Banyak. besar, tapi ininya kecil. Apa namanya? Anjingnya. Terus bagaimana itu? Baik. Ustaz, najis itu apakah berpengaruh dari jumlah atau banyaknya atau enggak? Ya, tadi dicontohkan misalnya ada gelas air, mau teh putih atau teh, ya, lalu kemasukan laler, mati di situ. Apakah harus dibuang semua, Ustaz? Ya. Kemudian juga misalnya tadi ada kolam renang. Kolam renang tiba-tiba ada orang bawa anjing, anjingnya bisa berenang, anjingnya berenang. Apakah najis juga semua tuh, Ustaz, airnya? Nah, ini gini, ada jenis-jenis najis yang dimaafkan di air tapi tidak di baju. Ada jenis najis yang dimaafkan di baju tapi tidak di air. Ada yang dimaafkan di air dan di baju, ada yang tidak dimaafkan sama sekali. Ya, jenis najis yang dimaafkan di air tapi tidak di baju, ya. Misalnya apa? Misalnya hewan, bangkai hewan yang kalau dibelah, ya dipotong, nggak ada darah yang ngalir. Ini dimaafkan di air tapi tidak di baju. Kayak tadi tuh. Ada laler masuk ke air, ya, karena dia aus mau minum kepleset, mati. Pas itu lihat, ya ada laler. Gimana Ustaz? Apa saya buang airnya? Ya, kalau binatang yang kalau dibelah ketika masih hidupnya, ketika masih hidup dibelah nggak ada darah ngalir, kayak laler kan nggak ada darah ngalir, cicak nggak ada darah ngalir, nyamuk nggak ada darah ngalir, itu dimaafkan di air. Artinya airnya nggak berubah jadi najis, tinggal diangkat doang, buang.
boleh kita minum. Karena hukumnya yu'fa, dimaafkan. Cuma kalau kita mau ya, cuma kan rada geli juga gitu ya. Bahkan Nabi menganjurkan begini, kalau laler masuk ke minuman kalian, maka sayap sebelah, maka celupkan semuanya. Karena di sayapnya itu ada satu sayap, satu sisi yang isinya racun, ada sebelahnya yang penawarnya. Jadi masukin semuanya baru diangkat, diminum aman. Tapi jangan sama lalernya diminum, jangan, lalernya buang ya, minum airnya. Jadi kalau di air binatang seperti ini dimaafkan, tapi kalau di baju nggak dimaafkan. Artinya apa? Kalau kita sholat ada bangkai laler atau bangkai nyamuk masuk, jangan bangkainya, sayapnya. Pas kita lagi sadar, ya sayap nyamuk, sayap laron, gimana hukumnya ini? Maka sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena baju kita bawa najis, dan seperti ini tidak dimaafkan di baju. Kecuali amal balwa, kecuali udah nggak bisa dihindarin. Ustaz, saya gimana menghindar? Laron banyak banget ini. Ya pada nempel-nempel, pada copot-copot ini sayapnya. Berarti amal balwa, nggak ada tempat yang di situ nggak ada yang bisa kita sholat tanpa ada sayap laron. Nah, itu nggak apa-apa. Cuma misalnya di sini laron banyak, di sini nggak ada. Sholat di sini, jangan di sini. Ya kalau kena sayapnya, ya, kan hukumnya najis. Gitu ya. Yang pertama, dimaafkan di air, tidak di baju. Ada juga jenis najis yang dimaafkan di baju tapi tidak di air. Di air nggak dimaafkan. Ini maksud air sedikit ya, bukan air banyak. Karena beda. Kalau hukum air yang sedikit itu kejatuhan najis, walaupun dikit hukumnya najis. Berubah jadi mutanajis. Tapi kalau air banyak, lebih dari 2 kula, kolam gede, kolam renang, laut, kali, itu tidak najis selama tidak berubah. Ya. Jadi kayak tadi pertanyaan yang kedua tuh, bagaimana kalau anjing berenang di kolam renang? Dia najis berat Ustaz, anjing nih ya udah berenang dia kencing di situ plus pup ya, double, udah dia berenang dia kencing juga. Gimana Ustaz? Lihat airnya berubah apa enggak? Kalau enggak berubah maka enggak najis hukumnya, tetap suci. Ustaz, misalnya nih kalau berenang, anjing berenang sini, kencing di sini, pup di sini berubah warnanya agak kuning-kuningan, baunya juga nggak enak karena dia kencing situ. Yang lain enggak Ustaz, maka yang lainnya suci, yang berubah itu najis. Nah, dan bisa berubah hukumnya jadi suci lagi gimana? Ente campur aja, biar jadi bening lagi, berubah normal lagi, suci semuanya. Itu air banyak. Tapi kalau air sedikit enggak, ya air segelas, ini kemasukan kencing setetes saja, maka hukumnya najis. Ya, nah kalau yang kedua ada najis yang dimaafkan di baju, tidak di air. Apa itu? Darah yang sedikit. Darah sedikit ini kalau ada di baju kita yu'fa, dimaafkan. Misalnya kita sholat digigit nyamuk, ya kan lagi tidur digigit nyamuk, ya tidur digigit nyamuk, pas lagi geser tuh nyamuk kegenjat sama kita, karena baju kita darahnya kan. Nah, terus kita sholat, pas selesai sholat kita sadar, ya ada darah sedikit, yu'fa, dimaafkan. Ya, kecuali banyak, ya, kena bacokan darah semua. Nah, bagaimana kalau ditepok Ustaz? Apakah yu'fa atau enggak? Ini ulama khilaf juga. Katanya kalau dengan kalau syarat dimaafkan itu kalau dia kegenjat sendiri atau ente nggak sadar, nggak tahu. Cuma kalau ente giniin, ya, berarti sengaja dengan perbuatan ente. Sebagai ulama mengatakan la yu'fa, nggak dimaafkan. Ya, harus dicuci. Kalau jihad Ya. gimana nanti ya? Kan kurang berdarah. Kalau jihad bagaimana Ustaz? Ya, jihad ini kata para ulama, kalau misalnya kita lagi perang tuh ya, terus ada darah-darahnya, kita pakai sholat bagaimana? Ya, kalau kalau darah dalam mazhab Syafi'i dihukumi tetap najis walaupun lagi jihad. Ya, dihukumi tetap najis walaupun lagi jihad. Jadi kalau setelah perang dibersihkan dulu baru mengerjakan sholat. Cuma nggak tahu apakah ada khilaf di antara itu karena kayaknya ribet itu. Ya, kalau disuruh bersihin dulu, mandi dulu segala macam. Ya, Allah apakah ada yang membolehkan mengatakan dimaafkan atau enggak masalah darah kalau lagi berperang karena kondisinya lagi sulit seperti itu. Ya. Dan pertanyaan lagi Ustaz. Dari Max Muhammad Agung Kasas Saputra. Apa hukumnya kalau anak kambing netenya sama anjing? Daging kambingnya gimana? Ya. Apa hukumnya kalau ada anak kambing netenya sama anjing? Gimana hukum dagingnya, gitu ya? Nah, ini gimana Ustaz hukumnya? Ada hewan suci diberi makan najis. Apakah hukumnya tetap suci atau berubah jadi najis? Tetap suci. Tapi makruh makan daging yang seperti itu.
ya makruh. Ya, memakan hewan yang diberikan makanan yang najis atau minuman yang najis hukumnya makruh walaupun dia tetap suci. Ya nggak berubah jadi hukum anjing itu kambing, enggak. Ya, tapi dia belum berusia 2 bulan, 2 tahun Ustaz. Ya, tetap aja nasabnya nggak nyambung. Ya, emang ada binatang nyambung nasabnya kalau manusia iya. Ya, kalau misalnya bayi belum berusia 2 tahun nyusu sama perempuan yang bukan ibunya 5 kali, maka jadi ibu susuan ya, walaupun nasabnya nggak nyambung. Nah, ini sama kambing nyusu sama anjing. Itu anjing ibu susuannya dia. Ya, tapi hukum dia tetap suci. Tapi makruh begitu. Jangankan kambing, ya. Misalnya lele. Lele zaman dulu kan kita di empang ya. Itu kan ada jambannya tuh. Berak di situ, kencing di situ. Dimakan kucuk. Ya. Gede-gede tuh lele. Gimana Ustaz kalau kita serok, kita makan? Ya boleh, cuma makruh begitu. Ya, makruh memakan binatang yang dikasih makan najis. Jadi caranya gimana kalau mau makan begitu? Apa? Jadi bisa dimakan dong Ustaz lele saya. Ya gini, ente ambil, taruh di tempat yang bersih, kasih makan yang suci, pelet, ya seminggu dah, ya beberapa hari sekiranya baunya tuh udah nggak kayak awalnya, ya kasih makan, habis itu baru dimakan, supaya bersih lagi badannya. Nah sama seperti tadi kambing dikasih minum susu anjing gimana Ustaz? Tetap suci, cuma kalau kita makan dagingnya itu makruh begitu. Ya jadi usahakan kasih makanan yang normal dulu beberapa waktu, jelas kira-kira ya. Ya. Ini sebenarnya nanti pembahasannya nanti di kajian yang berikutnya, yaitu cara membersihkan najis. Jadi beda-beda tergantung najisnya. Kalau najis berat berapa, gimana caranya? Najis ringan bagaimana caranya? Najis sedang bagaimana caranya? Nah ini wadi dan madhi termasuk najis sedang. Berarti cara basuhnya nanti dibahas di sini, disiram dengan air, ya, siram dengan air mengalir sampai bau, rasa dan warnanya hilang. Ya. Walaupun udah kering, udah keras, tetap aja dengan cara dikucek. Kalau nggak bisa hilang, dibantu dengan kasih sabun, kucek ya kita cuci biasa dah, sampai hilang bau, warna, rasa nggak ada, ya maka dihukumi suci, ya dikucek. Gimana? Ngapain disimpan? Oh misalnya malas cuci gitu. Ya. Ya, artinya gini, Ustaz saya malas nih, ya belum waktu jadwal saya cuci, saya taruh aja 2 hari 3 hari sampai dia kering atau nggak ada bentuknya. Biasanya sih tetap ada bercaknya, ya. Beda sama air kalau kering hilang bekasnya. Cuma kalau mani, wadi, madhi itu bercaknya ada, ya. Dicium juga baunya masih ada kadang, apalagi mani ada bau-bau amis kayak telur, putih telur gitu ya, itu bau. Nah itu tetap hukumnya wajib dicuci. Walaupun taruhlah misalnya nggak ada bekasnya, misalnya saya kering, saya jemur nggak ada bekasnya, tetap dicuci, itu najis, wajib dicuci. Itu ya, cucinya seperti normal, mengalirkan air dengan air mengalir. Kalau nggak bisa dialirin nggak hilang, dikucek, masih nggak hilang juga kasih sabun, kucek lagi atau disikat sampai hilang. Jelas? Nah, kalau makanya perhatiin kalau kita punya baju yang terkena najis, kalau menyuci jangan dicampur sama yang lain. Pisahin dulu. Nih tadi kena madhi ya, mikirin perempuan habis nggak kawin-kawin ya kan, ngayal keluar madhi, ya dikumpulin tuh sempak ada ya dalam sehari keluar madhi 3 kali ya, dikumpulin. Ini gimana? Jangan dicampur sama baju lain yang suci. Kalau ente campur ya, airnya dikit, nyampur akhirnya semua najis semua. Jadi yang suci, yang najis tadi dikucek dulu sendiri, udah bersih baru campurin gitu, jangan dicampur semuanya. Jelas, kecuali airnya mengalir. Kalau kita kan biasanya mencuci pakai ember, kecuali air ngalir kayak di kali. Nah Ustaz, kalau saya misalnya saya nggak tahu Ustaz, saya masukin aja udah semua, ya saya nyalain keran, airnya kan nyampe 2 kula, ya ember mana ada yang 2 kula, ya kecuali ember gede, nggak ada dicuci begitu, ya. Bahkan berarti air kan najis semua nih, bajunya najis semua. Ya, tapi kan terus saya cuci Ustaz, ngalir, iya, walaupun dibilas ntar jadi suci juga. Cuma kan kita kan ngeri, begitu airnya ini kemana-mana, ini najis semuanya, kena baju kita yang kita nyuci ya, jadi najis jadinya. Jadi dipisahkan, baju yang kena najis itu dipisahin, dikucek dulu sendiri sampai bersih, baru campurin sama yang lain. Jelas ya? Jelas ya? Madhi itu kan haram ya? Bukan haram, najis. Najis. Kalau ini apa namanya, mani itu bukan suci. Bagaimana kalau misalnya kita kan nggak tahu dia itu air mani dicampur dengan madhi. Dalam waktu tadi dalam sebuah hadis kan ada riwayat bahwa Rasulullah pernah sebelum sholat dibersihin
bekas ini maninya kalau nggak salah sama Sayyidina Sayyidah Aisyah. Ya. Ini gimana tuh? Gini ya, kalau saat kita nggak tahu nih mani nyampur sama madi apa enggak, ya mani nyampur sama madi apa enggak. Nah ini gimana hukumnya Ustaz? Ya, kalau memang meragukan, biasanya kata para ulama, biasanya madi itu keluar sebelum mani. Biasanya, apalagi kalau ingin berhubungan badan, biasanya madi keluar duluan sebagai pelumas dan pelicin gitu. Nah itu hukumnya bahkan kalau kita lagi ingin kumpul sama istri, cuma kayak jarang yang ngamalin ini. Kumpul sama istri, itu kan keluar mandi dulu tuh, ya supaya nggak keset gitu mengumar, ya. Itu kan najis, madinya. Mandi belum keluar nih, baru keluar madi, itu kan najis. Sedangkan melumuri anggota badan dengan najis hukumnya haram. Ya, kalau kita langsung masukin, berarti kan kita ngotorin kemaluan kita, kemaluan dia dengan najis. Nah, gimana ini? Makanya kata para ulama, kalau madinya jelas udah keluar, ente basuh dulu tuh dengan air. Pakai air bersihin, ya, baru ntar kumpul lagi. Tapi kenyataannya kalau kita begitu, ntar lemes. Atau syahwatnya kurang. Ya kan? Ya lagi seneng-senengnya disuruh cuci ya lah, ya. Ini gimana Ustaz? Ya enggak asik nih, ya. Makanya dalam masalah ini ada ulama berpendapat kalau sedang dalam kondisi seperti ini ingin berhubungan badan, mandi keluar duluan, ya. Dan kalau dicuci itu bisa jadi lemes atau hilang syahwat, ya beda karena air dingin lagi yang tadi lagi panas-panasnya, ya. Nah, ini cuci dulu, kayak nggak sempat ini. Kata para ulama, yufa, dimaafkanlah dalam kondisi begini. Nah, ini kan kondisi ribet, gitu ya. Nah, gimana kalau baju? Ya, kalau di baju. Nah, kalau kena baju ada madi, yakin ada madinya, maka najis. Ya, cuma kalau kayak kita mimpi ketemu ya perempuan cakep terus kumpul sama dia di mimpi, ya kalau kayak model sama Melki kan dia mainannya mimpi, kalau kita kan langsung live, ya dia mau mimpi doang. Nah, ini gimana? Itu mah mani biasa itu, ya mandi langsung. Kalau madinya nggak kelihatan berarti dihukumi mani saja. Yang kan kita menghukumi secara zahir ini mani ini udah mani, ya karena kita nggak tahu nyampur apa enggak, tapi zahirnya itu mani, maka hukumnya mani. Kalau mani hukumnya suci, tapi kita wajib mandi besar, mandi junub. Ya, kalau mandi hukumnya najis, tapi kita tidak wajib mandi junub, hanya cukup dibersihkan dan wudu lagi. Itu jadinya, tergantung kondisinya. Jelas kira-kira? Ya, gitu. Pertama, apakah kita membolehkan mengkiaskan barang jalalah itu atau hewan yang makan kotoran itu kepada tumbuhan yang diseram dengan najis? Baik. Besar dari kecil tapi diseram dengan najis, atau selainnya dari ayam gitu, terutama. Yang kedua, apakah yang dikatakan mimpi basah itu harus mimpi ketemu wanita atau gitu, atau keluar, atau keluar saja tanpa mimpi tapi malam gitu waktu tidur? Ya, Ustaz, apakah bisa dikiaskan tumbuhan yang dikasih pupuk atau ya siraman dengan najis dengan hewan yang jalalah itu hewan yang dikasih makan dengan yang najis kayak tadi itu lele dikasih tai segala macam gitu ya. Sama enggak Ustaz kalau misalnya kita punya tumbuhan lalu dipupuk dengan pupuk kompos namanya? Pupuk kandang, kalau kompos ya, pupuk kandang ya dari tai hewan segala macam. Apakah ntar buahnya itu makruh kita makan gitu maksudnya? Kayak hewan gitu ya. Iya, sayuran disiramin misalnya gitu ya. Nah, gini, wallah alam nih ya, saya nggak tahu apakah bisa dikiaskan atau enggak. Cuma kalau hewan itu dia kan mengkonsumsi sendiri, makan langsung. Ya, nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu kan dia bisa, tapi kalau disiram jadi najis tumbuhannya dong. Ya, misalnya apa yang disiram sama ini? Ya walaupun besarnya kecil, tapi daun kecil, tapi potnya kecil kayak tai ayam gitu. Ya, berarti kan tanahnya itu kan campur sama tai ayam, gitu ya. Apakah nanti misalnya buah pohon apa, misalnya pohon rambutan misalnya, atau pohon mangga, Padi lah kan. oh padi gitu juga. Sedangkan padi atau sayuran kol gitu. Oh ya. Kayak wortel. Apakah tumbuhan yang dikasih pupuk dari kotoran hewan
atau najis sama hukumnya seperti hewan yang makan makanan najis gitu ya. Apakah dikiaskan? Wallahu alam, saya nggak tahu. Sama nggak hukumnya? Artinya gini, kalau ada kol misalnya ya, itu tanahnya dicampur sama tai sapi, tai apa segala macam, terus tumbuh kol. Apakah kolnya itu makruh kita makan? Wallahu alam. Dikiaskan atau enggak? Wallahu alam. Belum dapat saya ya. Yang ada di kitab itu hewannya. Kalau tumbuhan nggak tahu. Nanti coba saya tanya lagi. Karena kalau pupuk itu kan dari kotoran hewan. Iya, ada juga yang enggak. Kayak makanan busuk. Nah, itu kan ada itu. Ya, cuma ada yang dari kotoran hewan, ada yang enggak. Yang menjadi pertanyaan, yang dari kotoran hewan ini gimana? Gitu ya. Apakah hukumnya makruh kita makan? Kalau makruh ribet juga itu. Ya, pupuk yang paling bagus Dari kotoran hewan gitu. kotoran kambing. Ya. Kayaknya zahirnya sih enggak dikiaskan seperti itu. Cuma wallah, coba ntar lihat dulu. Enggak berani jawab saya. Jelas ya? Yang pertama, yang kedua tadi apakah yang dikatakan mimpi itu harus mimpi? oh ya, apakah yang dikatakan mimpi basah itu harus mimpi kumpul sama perempuan? Ya, atau enggak harus mimpi sama perempuan, sama kambing Ustaz misalnya. Alhamdulillah. Jadi gini, intinya ihtilam itu kata-kata hulum itu kan mimpi, sesuatu yang dilihat orang yang sedang tidur, hulum namanya, mimpi. Ini cuma secara umum saja. Sebenarnya inti dari hukum ihtilam itu khurujul mani, keluar mani, baik dengan mimpi atau enggak. Baik halal ataupun haram, yang penting keluar mani. Ada anak perempuan atau laki-laki yang usia 9 tahun ke atas, lalu dia keluar air mani dengan cara apapun, ini sebutnya ihtilam Ustaz. Ihtilam kan harus mimpi. Ini umumnya. Secara umum, orang kalau pertama kali keluar air mani itu dengan sebab mimpi. Termasuk saya dulu gitu, mimpi. Ya kita nggak pernah ya main naudzubillah begituan, ya. Tapi mimpi ya, mimpi itu, dan mimpinya asik gitu. Nikmat ya, baru itu ternyata yang asli lebih nikmat lagi dibanding itu. Nggak tahu ya, mimpinya aja nikmat apalagi kenyataannya ya, makanya buruan gitu ya. Dan nyesel dah nikah, aduh kelamaan nih nikah, nyesel saya nikah, nyesel 30 tahun saya baru nikah, abang saya udah punya anak, adik saya udah punya anak, nyesel saya ya. Akhirnya saya balapan, anaknya banyak kan, langsung 4 langsung ya itu biar nggak kalah ya. Jadi intinya itu bukan mimpinya, keluar maninya ya, baik dengan cara halal atau haram. Halal gimana? Mimpi itu halal ya, kita bukan mau begitu ya, tapi mimpi sendiri terus keluar mani ya. Atau enggak mimpi, ada Ustaz enggak mimpi, ada. Misalnya gimana? Misalnya ngayal gitu, mikirin cewek lagi berenang di pantai, keluar mani misalnya, itu gimana ya? Hukum seperti itu tetap aja wajib mandi ya. Atau haram, naudzubillah, dipaksa keluar ya, dengan tangan ya, tangan sendiri atau tangan orang, atau cari lubang-lubang di mana gitu, ada lubang masukin situ. Ini gimana Ustaz? Atau sekarang ada alat, zaman sekarang tuh ada sex toys ya, jadi mainan buat seks, baik buat laki-laki atau ada perempuan, naudzubillah. Ini sekarang banyak macam-macam ya. Ada yang mainan itu bentuknya seperti kemaluan laki-laki, buat perempuan tuh, daripada terong dia beli gituan. Dan itu ada mesinnya, bisa bergetar. Begitupun buat laki-laki. Ini bukan ngasih tahu ya, jangan beli, jangan ya. Menurut jadi tahu nih. Enggak, artinya zaman sekarang tuh ada vagina buatan, mainan. Jadi ntar kita dimasukinnya glek gitu. Ntar dia bisa, karena ada mesinnya, bisa bergetar-getar, bahkan bisa mengeluarkan cairan. Ya, jadi kita gitu aja tuh. Nah, itu gimana? Nggak boleh, itu haram gitu. Ya, sama aja seperti orang yang onani atau masturbasi, hukumnya haram. Kata Rasulullah, orang yang melakukan onani atau masturbasi, nanti di hari kiamat orang yang model begini dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, tangannya hamil. Orang kan hamil perut, ini tangan hamil. Dipermalukan sama Allah di hadapan semua makhluk, biar orang tahu nih di dunia dulu suka onani nih, maka di kamar mandi lama banget nih, dia digituin, hamil tangannya. Wah, malunya luar biasa itu. Lu dulu ya kamar mandi lu ya, lah ketahuan. Jadi hati-hati Bang Omar, mungkin di dunia orang nggak tahu kita begitu, tapi ntar di akhirat, waduh, ini yang kita ngeri. Yang kata para ulama, wala tafdhahna ya maulana fi arasatil qiyamah. Ya Allah, jangan permalukan kami nanti di tengah-tengah hari kiamat, di depan orang banyak. Di dunia mungkin nggak tahu, LQ aman-aman aja misalnya bukan ngatain misalnya. Ya, tahu-tahu dari akhirat, wah kita akan gede. Wah, dia batas nggak kawin, dia kawin sama tangannya. Ya, ibarat kawin sama tangannya, maka tangannya hamil gitu ya. Ustaz, kalau nggak pakai tangan, kalau perempuan misalnya pakai
ubi terong, yang hamil apanya? Terongnya, yang tangan tutup tangannya, ya kan ente gerakin, ya. Pokoknya yang onani atau masturbasi kata Rasulullah dibangkitkan tangan dalam kondisi hamil, naudzubillah min dzalik. Dan ini ingat ya, onani atau masturbasi ini termasuk dosa besar. Ini bukan main-main ini. Ya, anak muda yang belum nikah nih, Elki, Robi, Mudor ataupun yang lain siapa yang belum nikah nih, ya. Jadi jangan mikiran di situ dah. Yang kepikiran itu dosa besar tuh, nggak boleh begitu, ya. Jadi haram mengerjakan seperti itu. Kalau emang ente nggak kuat, ente nikah dah. Sudah nggak kuat Ustaz, ya coba melihat begitu, apalagi lihat foto-foto, jangan lihat, ya ente nikah, nggak punya duit Ustaz, ya puasa dah puasa, ya Senin Kemis, Daud puasa tiap hari, puasa dah pokoknya, biar lemes badan ente, syahwatnya biar lemes, gitu, ya. Sibukkan sama hal-hal yang lain, itu kan semua tergantung pikiran. Kalau pikiran kita fokusnya sama yang lain, ya saya ngapal Quran aja, udah ngapal Quran aja, nggak usah mikir macam-macam, ya nggak usah mikir perempuan, ada perempuan cakep nggak usah lihat, ada foto-foto yang begitu nggak usah lihat, gitu aja dah. Karena tuh kalau kepikiran repot, setan gampang masukin. Godaan paling besar, paling kuat buat iblis, ya senjata paling kuat buat iblis menggoda orang soleh itu perempuan, ya hati-hati tuh. Kalau udah kena perempuan, kacau dah, ya jelas. Waktu udah habis. Apa ya? Kalau apa nih? Ya. Gimana? Gini, ada najis hukmiyah, ada ainiyah. Apa hukmiyah dan ainiyah bedanya? Kalau ainiyah itu najisnya kelihatan, bau, warna, rasa masih ada. Itu namanya ainiyah, bendanya masih ada. Itu disucikan dengan cara dibasuh dengan air mengalir, dikucek, dikasih sabun, digosok sampai hilang. Tiga sifat, bau, warna, rasa. Kalau hukmiyah itu najis yang ada tapi nggak kelihatan. Aku nggak kelihatan Ustaz. Gini contohnya, misalnya ente kena tai cicak. Tek, kan basah tuh, nempel tuh. Waduh, teh cicak nih. Keran gak ada. Ambil tisu basah. Ambil tisu, nanti gosok-gosok. Kasih parfum. Wangi kan? Wangi gak nih? Wangi, tapi suci gak? Nggak suci. Karena ente bersihinnya bukan pakai air mengalir. Ya, pakai tisu basah dan itu campuran dengan parfum, wangi lagi. Ya, maka nggak dihukumi air yang bisa mensucikan. Maka hukumnya ini tetap najis. Tapi bendanya nggak ada Ustaz. Udah nggak ada nih, iya najis hukmiyah. Artinya gimana? Nanti kalau dapat air siram aja dikit, udah suci. Beda kalau sama ainnya kan harus digosok biar hilang dulu. Kalau hukmiyah karena udah nggak ada najisnya, tinggal dikasih air, seret, udah selesai. Yang untuk mati sama mati kan bilang tadi cukup dibersihkan, makan itu air, sifatnya air. Menyebar atau gimana? Kalau misalnya menyebar ya kemana-mana gitu, ke baju misalnya. Ente mensucikannya gimana sampai menyebar itu? Kan menyebar ya, kan air. Kan dia paling setetes, bukan air banyak kalau mati itu tetes gitu, ya sedikit. Nah jadi cara mensucikan gimana ya? Misalnya disempak nih, ya disempak ente buka, jangan dipakai mana-mana ntar. Buka sempaknya, kucek. Air ngalir nih, cium, nggak bau, udah. Iya, bedanya kalau madhi, wadi sama mani. Kalau madhi sama wadi itu keluarnya dikit, nggak kayak kencing. Kalau kencing kan seras gitu ya. Dia nggak keluar dikit, itu segitu. Ya nggak banyak. Kalau mani beda lagi sifatnya, dia keluarnya tuh duf'ah pada duf'ah, muncrat, Dia kalau mani gitu. Ntar kalau mimpi basah kan gitu. Belum tahu ya. Itu muncrat. Beda. Kalau kencing muncrat tapi enggak duf'ah. Panjang. Itu kencing. Kalau mani Kalau mandi sama wadi tetesan dikit. Tahu ya basah gitu doang. Kadang kita enggak berasa keluarnya. Pas kita buka sempak, ya ada bercaknya berarti keluar nih. Itu hukumnya najis tuh. Bagian yang kena doang dikucek. Ya, enggak berarti satu celana dicuci semua, enggak. Ya, cuma biasanya kalau dicuci kan kita semuanya. Ya tapi yang sebenarnya yang wajib dibasuh itu doang. Dan kalau sudah dicuci, itu enggak harus nunggu kering. Ya, apakah harus kering dulu Ustaz kalau saya mau sholat? Enggak, yang penting udah suci,
dalam kondisi basah nih, ente pakai misalnya, ya misalnya ente nonton bioskop, ya ada adegan begitu, ente keluar mandi, habis nonton bioskop mau sholat, lagi kencing, ya ada bercaknya gimana Ustaz? Cuci. Terus gimana Ustaz? Jemur, jemur nunggu lama, kapan sholatnya? Pakai, ya pakai celana dalam, pakai sempak, sholat, cuma jember aja gitu, maksudnya semeriwing dingin gitu, ya kicep maksudnya, jelas, lagi. Cukup? Ya, ada lagi udah 7 lewat nih hampir. Cukup ya. Nanti kita bahas bagaimana cara membersihkan najis baik berat, sedang maupun ringan. Caranya berbeda-beda. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Oh iya, tadi ada najis yang tadi dimaafkan di air tapi tidak di baju. Ada yang dimaafkan di baju, darah sedikit tapi tidak di air. Saya lanjut tadi ya. Kalau kena air yang kurang dari 2 kulak ketetesan dikit darah enggak dimaafkan. Ya, ada juga yang dimaafkan di baju dan di air. Di baju dan di air dimaafkan. Apa itu? Najis yang enggak kelihatan dengan air, dengan mata kepala biasa, dengan pandangan mata biasa. Contoh gimana? Misalnya, najis yang ada di kaki laler. Ada tai kebo, masih basah nih. Tai sapi, tai kebo, terus ditemplokin laler. Kita lihat. Wah, dia lagi makan laler nih, ya. Udah gitu, begitu dia habis makan, kita punya air. Dia nempel air kita minum. Cuci tangan lagi. Wah, ini gimana Ustaz? Apakah najis minuman saya? Enggak najis. Atau nempel di baju kita? Enggak najis. Kenapa? Karena walaupun kita yakin di kakinya ada najis, tapi kalau pandangan mata biasa enggak kelihatan. Saking kecilnya, itu yu'fa, di air maupun di baju. Terus kira-kira nih, ya, tapi kelihatan Ustaz kalau pakai ini kaca besar, ya kan itu bukan pandangan mata biasa, pakai alat. Kalau normalnya nggak kelihatan. Ya, ini jenis ketiga. Jenis keempat, ada najis yang nggak dimaafkan di baju, nggak dimaafkan di air. Yang mana itu Ustaz? Semua sisa najisnya itu. Yang tadi kita sebutin banyak. Selain itu, yang selain yang 3 ini, yang semua itu tidak dimaafkan, nggak di baju, nggak di air. Gitu ya. Itu jenis pembagian najis. Baik, kita dengan Fatihah, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget ya masalah najasah ini, karena kehidupan kita sehari-hari berkutat sama itu, ya berhubungan sama najis. Kita harus tahu ini baju kita suci apa enggak, sejadah kita, tempat sholat di badan kita, supaya ibadah kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah segera angkat wabah corona ini, ya bisa ibadah sebagaimana biasa udah pengen Ramadan, jangan sampai masih ini corona, ya Allah, enak banget ya tarawihnya. Ya, udah menurut yakin sih alhamdulillah, masjid-masjid lain, musala lain isian, jaga-jaga jarak. Kita berharap mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini dan Allah ganti dengan nikmat yang lebih besar lagi, dan kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام